Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini, admin akan membahas trio Heisei. Ya, masih dalam perayaan 25 tahun TDG. TDG atau Tiga, Daina, dan Gaia. Termasuk Agul juga sih sebenarnya. Siapa yang nggak kenal sama mereka? Kalau nggak kenal, ya kenalan dulu makanya. Tonton video ini sampai habis. Kita bakal bahas sejarah dari TDG dan alasan kenapa mereka bisa sangat populer. Alasan populernya ini terutama dari Jepang ya, karena kan Ultraman dari Jepang. Target pasarnya juga pastinya Jepang. Nah, sekarang langsung aja kita bahas TDG. Di tahun 1996, Suburaya berniat membuat serial Ultraman Heisei pertama dalam perayaan 30 tahun Ultraman. Iya, Suburaya belum punya serial sendiri di masa itu. Grid dan Power Rate emang udah ada, tapi mereka nggak bisa dibilang Heisei sepenuhnya, karena kan mereka ini bukan berasal dari Jepang. Mereka ini bisa disebut Heisei karena udah pernah masuk Jepang aja, tapi nggak sepenuhnya bisa dibilang Heisei, apalagi Heisei pertama. Kalau Zerd itu cuma parodi, makanya mereka nggak bisa dibilang Heisei seutuhnya. Bisa dibilang Heisei tapi masih dalam tanda kutip. Penjelasan lengkap tentang siapa Ultra Heisei pertama itu bisa kalian cek aja di video rekomendasi. Nah, dalam rangka 30 tahun Ultraman, Suburaya berniat membuat Ultraman Neos yang dari desainnya sangat cocok menggambarkan Ultraman pertama. Mereka udah produksi, bahkan udah ada iklannya juga tuh yang tayang di televisi. Tapi akhirnya serial ini gagal tayang dan baru dikembangkan lagi di tahun 2000 dan dijual lewat DVD. Setelah Ultraman Neos gagal tayang, di tahun itu juga mereka membuat Ultraman 3. Konsepnya dibuat sangat berbeda dari Ultraman sebelumnya. Dia bukan berasal dari Land of Light, warnanya bukan lagi merah dan perak, tapi udah menggabungkan merah, perak, ungu, serta emas. Ultraman ini juga bisa menyesuaikan bentuknya atau formnya untuk menghadapi musuh. Ditambah lagi, boyband V6 bergabung ke dalam project Ultraman 3. Lagu openingnya yang berjudul Take Me Higher itu dibawakan oleh mereka. Serta ada Hiroshi Nagano atau Mamang Daigo yang mendapatkan tempat istimewa sebagai Ultraman 3. Kalau kalian sadar di awal-awal itu Daigo cuma pelanga-pelongo aja kan. Nah, itu dikarenakan Suburaya kejar tayang, sehingga Hiroshi Nagano ini syutingnya dikit-dikit aja tuh. Ultraman Neos kan gagal tayang tuh, tapi Ultraman 3 ini diharuskan tayang di tahun itu juga demi 30 tahun Ultraman. Makanya Hiroshi Nagano syutingnya dikit-dikit aja. Untungnya peran karakter lain dibuat sangat menonjol, jadi bisa menutupi kekurangan Daigo yang cuma pelanga-pelongo aja. Nah, dengan nuansa yang berbeda ini sangat menjanjikan. Ultraman 3 tayang dan hype-nya luar biasa di masa itu. Maklum aja, Ultraman 3 ini adalah Ultraman pertamanya Suburaya. Semenjak 1981, Ultraman itu nggak pernah dibuat lagi oleh Suburaya. Udah gitu konsepnya kan juga fresh banget tuh. Jadi ya wajar aja Ultraman 3 sangat disukai. Dengan keberhasilan Ultraman 3, Bandai dan Kodansha pengen ngebuat Ultraman yang merupakan penerusnya. Jadi konsepnya itu dibuat hampir-hampir sama. Mereka mikir nih, kalau misalnya ada Ultraman yang mirip dengan Ultraman 3 bakalan cuan, maka tayanglah Ultraman Daina di tahun 1997. Awalnya serial ini cukup disukai, karena walaupun konsepnya itu copy paste Ultraman 3, tapi serial Ultraman Daina ini lebih kocak. Tapi Ultraman Daina ini nggak sepenuhnya disukai, apalagi musuhnya yang nggak jelas. Fillernya juga tidak begitu dinikmati, dan akhirnya rating Ultraman Daina ini pun kalah dari Ultraman 3. Meskipun rating Ultraman Daina ini kalah dari Ultraman 3, tapi Suburaya masih pengen ngebuat Ultraman yang ada kemiripannya dengan Ultraman 3, tapi lebih diperbaharui lagi. Bahkan universe-nya aja udah beda. Serial ini adalah Ultraman Gaia yang tayang di tahun 1998. Di dalam serial ini juga ada Ultraman kedua, yaitu Ultraman Agul, yang dimana Ultraman Agul bertentangan dengan Ultraman Gaia. Dan origin Ultraman ini juga baru banget. Mereka bukan alien lagi, tapi berasal dari bumi. Serial Ultraman Gaia itu sebenarnya bagus. Konsepnya fresh, karena kan biasanya dua Ultraman di dalam satu film itu punya kesamaan, tapi ini malah konflik. Konsep formnya juga udah berbeda tuh dari Ultraman 3 dan Ultraman Daina. Tapi sayangnya serial ini tidak lebih menarik dari Ultraman Daina. Masalah utama yang ngebuat serial ini kurang laku adalah karena Ultraman Gaia ini terlalu berat untuk anak-anak. Ultraman Gaia menghadirkan fisika dan sains yang cukup kental di dalamnya. Mau nonton aja disuruh mikir-mikir dulu. Dan jadilah Ultraman Gaia ini ratingnya lebih rendah lagi dari Ultraman Daina. Meskipun Ultraman Gaia tidak begitu dinikmati, tapi tidak sedikit fans yang menginginkan 3 Ultraman Heisei paling awal ini berada di dalam satu frame. Dan demi merealisasikan hal ini,
Film Ultraman Gaia The Battle in Hyperspace tayang menjelang Ultraman Gaia tamat, yaitu di tahun 1999. 3 Ultraman yaitu Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan juga Ultraman Gaia akhirnya ada di satu film. Tapi Agul nggak diajak nih, ya karena emang tajuknya adalah TDG. Film ini sangat sukses dibandingkan film-film sebelumnya, yaitu Ultraman 3 and Ultraman Dyna, The Warrior of the Star of Light. Film ini juga yang menjadi cikal bakal penyebutan TDG, dan fans biasanya menyebut sebagai trio Heisei, menandakan 3 Ultraman awal yang ada di Heisei Ultraman. Jadi penyebutan resmi mereka ini adalah TDG, itu udah termasuk Ultraman Agul. Kalau kalian lihat logo dari Suburaya yang 25 tahun TDG, itu juga 4 Ultraman. Karena memang yang dihitung itu adalah serialnya, bukan cuma Ultramannya aja. Kalau trio Heisei, nah itu baru nggak masuk Agul, karena trio Heisei ini adalah julukan fans untuk Ultraman 3, Dyna, dan Gaia. Kita sama-sama tahulah kalau TDG emang bagus, walaupun banyak kekurangannya yang mengakibatkan konsep mirip Ultraman 3 itu di stop dan digantikan oleh Ultraman yang lebih baru, yaitu Ultraman Cosmos. Tapi kita nggak perlu bahas Ultraman Cosmos karena kita bahas TDG sekarang. Nah, kita bahas saja kenapa TDG ini sangat disukai dan populer bahkan sampai sekarang. Tadi udah ada disebutkan, tapi ini kita rangkum kenapa mereka sangat disukai. Dari trio Heisei yang paling sukses itu adalah Ultraman 3. Itu karena Ultraman 3 adalah serial pertama yang dibuat Suburaya setelah hiatus semenjak 1981. Tidak ada Ultraman yang tayang di televisi, makanya Ultraman 3 ini hype banget pas tayang. Apalagi ada boyband V6 yang ikut bergabung ke dalam proyek ini. Konsep Ultraman yang bisa ganti bentuk juga belum pernah ada sebelumnya, jadi wajar aja kalau Ultraman 3 sangat disukai. Ultraman Dyna dan Gaia emang kurang begitu disukai, dan Gaia malah berat untuk anak-anak. Tapi movie mereka itu sangat disukai. Rasanya menyenangkan menonton 3 Ultraman awal berada dalam satu frame. Nah, itu adalah alasan dulu di Jepang pas awal mereka rilis. Kalau sekarang itu populernya ya karena nostalgia, penonton bapak-bapak semua tuh, atau yang udah om-om, pokoknya yang udah dewasa lah, itu pasti suka banget sama Ultraman 3. Dan untuk anak-anak sekarang tahunya ya dari orang tua mereka. Media dari Jepang juga pernah membuat voting di tahun 2020 tentang siapa Ultraman terpopuler, dan pemenangnya adalah Ultraman 3. Tapi yang kedua itu adalah Ultraman Mebius, jadi bukan TDG. Ingat ya, itu di Jepang. Kalau Amin pribadi, apakah suka TDG? Ya sukalah. Kenapa suka? Ada 2 alasan, yaitu Ultraman 3 dan Ultraman Gaia. Kalau series, Amin lebih suka Ultraman Gaia. Tapi kalau Ultramannya, ya Ultraman 3. Karena Ultraman pertama yang Amin tahu, yang pertama ditonton, itu adalah Ultraman 3. Pas nonton Ultraman 3 itu, wah ini Ultraman keren banget nih. Dan kenapa suka series Gaia? Lebih enak aja nonton yang penjelasannya masuk akal. Makanya Amin lebih suka series Ultraman Gaia. Apalagi itu ada Agulnya. Jadi ngerasa beda aja gitu ngelihat 2 Ultraman di satu series itu malah berantem. Kalau Dynasty karena serialnya kocak dan endingnya itu nggak nyangka banget. Dari awal mereka itu udah kocak-kocak semua, lucu-lucuan, dan endingnya malah kayak gitu, sad ending, plot twist yang tidak terduga. Makanya bisa dibilang admin ini salah satu yang suka dengan TDG. Nah, itu dia pembahasan kita tentang TDG, mulai dari sejarahnya dan alasan kenapa mereka begitu populer. Bahkan mungkin bisa dibilang yang paling populer itu ya TDG. Di tahun 2020 aja, voting yang dilakukan media resmi itu yang menang adalah Ultraman 3. Dan untuk tahun 2021 nggak tahu nih, voting Ultraman terfavorit itu ada lagi atau enggak. Tapi kalau voting Ultraman terfavorit 2021 versi TPL itu ada. Dan pemenangnya siapa? Ya kalian cek aja videonya. Oke, segini aja video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini, follow Instagram Amin Prayoga Rizky 65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.